Penanganan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana komite di SMK Negeri 1 Klungkung untuk periode 2020 hingga 2022 memasuki babak baru. Setelah melakukan pemeriksaan, tim penyidik Kejari Klungkung akhirnya menahan Kepala SMK Negeri 1 Klungkung, Iwayan Siarsana, pada hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Sebelum ditahan, Kepala Sekolah asal Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan ini menjalani pemeriksaan di ruang Kasipitsus, Putu Iskadi Kekeran sekitar pukul 9 hingga pukul 15. Setelah itu tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas Klungkung II. Kajari Klungkung Lapatawe BHMK mengatakan bahwa Wayan Siarsana ditetapkan jadi tersangka sejak hari Senin tanggal 28 April tahun 2028. Menurutnya, tersangka tidak hanya diduga melakukan penyimpangan dana komite, namun juga dana program Indonesia Pintar atau PIP dengan total kerugian sebesar Rp1.174.149.923. Hamka menambahkan semua kerugian tersebut diperoleh sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Februari tahun 2025 dari BPKP Provinsi Bali. Sebagai barang bukti, pihak kejaksaan juga menyita uang sebesar Rp182 juta lebih. Dari jumlah uang tersebut, Rp130 juta lebih merupakan dana komite yang dikuasai oleh tersangka dan tidak ada laporan pertanggungjawaban dari kepala sekolah. Sisanya Rp51 juta lagi merupakan sisa dana komite yang dikembalikan ke rekening giro tanpa melalui rapat komite sekolah. Dalam penyidikan, tersangka Wayan Siarsana diduga kuat menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana komite maupun PIP. Salah satunya dengan membentuk susunan komite sekolah secara sepihak, tanpa proses musyawarah, bahkan menunjuk pegawai kontrak sebagai sekretaris dan bendahara komite. Menurut Hamka, penentuan besaran iuran komite atau SPP juga dilakukan tanpa mengacu pada kegiatan sekolah, melainkan berdasarkan pungutan tahun sebelumnya. Dalam hal pengelolaan dana PIP, tersangka juga diduga meminta para siswa menandatangani surat kuasa kolektif untuk pencairan, yang kemudian digunakan membayar iuran komite tanpa persetujuan atau rapat bersama komite. Dana tersebut masuk ke rekening penampung yang dikelola oleh IWS dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, IWS tidak pernah menggelar rapat pertanggungjawaban penggunaan dana komite selama 3 tahun. Ia bahkan menyusun sendiri rencana anggaran biaya atau RAP sejumlah proyek fisik di sekolah dan menunjuk langsung penyedia jasa, tanpa proses pengadaan yang transparan. Tersangka juga menggunakan sisa dana bantuan pusat sebesar Rp50 juta untuk merenovasi ruang kepala sekolah dan membangun pos jaga di luar area sekolah. Dana ini berasal dari dana untuk peralatan praktik siswa. Penyimpangan juga terjadi dalam pengelolaan sisa dana PIP senilai Rp116 juta lebih yang ditransfer ke rekening dana komite, sehingga total dana komite menjadi Rp130 juta lebih. Dana tersebut kemudian diminta IWS kepada bendahara komite dengan dalih untuk membayar gaji guru honorer. Namun, berdasarkan bukti buku kas, gaji guru telah dibayar dari dana BOS oleh bendahara BOS, Ida Ayu Nyoman Triwidani. Tak hanya itu, tersangka juga memerintahkan pembuatan rekening atas nama pribadi untuk menampung sisa dana komite sebesar Rp349 juta lebih. Dana tersebut dikelola tanpa melibatkan komite dan sekolah, serta pembayarannya kepada tukang tidak disertai bukti pertanggungjawaban (SPJ). Dari jumlah itu, sekitar Rp51 juta lebih dikembalikan ke rekening sekolah tanpa melalui rapat komite. Modus lain yang dilakukan tersangka Siarsana yakni memerintahkan pencairan dana dari rekening sekolah ke rekening pembantu bendahara, yang kemudian digunakan tanpa pertanggungjawaban. Tersangka juga menahan ijazah 293 siswa yang belum melunasi uang komite, yang jelas bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Lebih lanjut, Kajari Klungkung Lapatawe BHMK mengatakan bahwa tersangka ditahan selama 20 hari, mulai Rabu tanggal 30 April hingga tanggal 19 Mei tahun 2025. Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Terlebih, tersangka masih berstatus sebagai kepala sekolah aktif. Atas perbuatannya, tersangka Siarsana bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 ayat 1, Jo pasal 18, atau pasal 3 Jo pasal 18,
atau Pasal 12 huruf E Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman paling ringan 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. SMK Negeri 1 Klungkung ditetapkan sebagai tersangka diduga kuat dalam kapasitasnya sebagai kepala sekolah pada SMK Negeri 1 Klungkung telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana komite dan PIP. PIP ini program Indonesia Pintar dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa berawal dalam penyusunan anggota komite ditentukan sendiri oleh tersangka. IWS dengan menunjuk pegawai kontrak menjadi anggota komite sekolah, meliputi sekretaris dan bendahara. Kemudian dalam penentuan jumlah komite SPP, sumbangan pembinaan pendidikan, yang harus dibayar oleh siswa dengan mendasar kepada pungutan yang tahun ajaran sebelumnya, sehingga kegiatan-kegiatan akan disusun belakangan untuk menyesuaikan jumlah komite yang akan diterima. 2. Rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS yang bersumber dari dana komite disusun oleh tersangka IWS melalui perubahan RKAS tanpa melalui rapat komite. 3. Selain dana komite yang bersumber dari orang tua siswa atau dana masyarakat atau SPP, terdapat sumber dana lainnya dari beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang seharusnya diterima langsung kepada siswa pemegang kartu Indonesia Pintar. Namun tersangka IWS mencairkan dana PIP dengan cara meminta siswa-siswa menandatangani surat kuasa secara kolektif untuk mencairkan dana PIP. Kemudian setelah dana PIP cair dijadikan untuk pembayaran SPP siswa-siswi atau dana komite tanpa melalui rapat komite dengan dibuatkan rekening penampung yang dikelola oleh tersangka IWS. Sri Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.